karena bang Korea gitu ya, mungkin ya lulusan sastra Korea gitu akan terpakai gitu kan. Jadi ya memang ya Gen Z itu terbuka lebar. Bener nggak kalau Gen Z ditekan dikit tuh langsung update status? Nah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, kembali lagi ke podcast GP Ansor. Tentunya di segmen yang berkaitan dengan kebutuhan halayak banyak anjay. Halayak banyak. Dan kita hari ini mungkin lebih segmentatif bahasannya ya, karena kita kedatangan tamu yang cukup familiar dengan dunia ini. Dunia, mungkin kalau gue lihat di film-film itu kayak yang dekat dengan dunia ini itu dunia mafia. Wah, orang-orang bank gitu. Iya. Oke, selamat malam Bang Dimas. Ya, selamat malam Bang Apris. Benar nggak Bang? Benar. Apa gitu? Enggak, maksudnya panggilannya Bang mafia. Butuh klarifikasi ini ya jadinya. Kirain nama ya, kalau namanya benar. Kalau mafianya kayaknya nggak juga sih. Di film-film kan gitu kan, kalau misalnya ada gangster ada apa gitu pasti ada cerita Bangnya. Waduh. Bang ini apa? Siap. Maksudnya Bang Dimas. Oh, Bang Dimas. Mafia. Oh. Ya, baik Bang Dimas, kita makasih banget udah datang Bang. Sama-sama. Tadi katanya macet di Jatinegara ya? Oh iya, itu nggak perlu disebut itulah. Nggak, kita ingin menunjukkan effort aja. Pemirsa, jadi Bang Dimas ini bekerja di salah satu bank yang sebenarnya akrab dengan kita sebenarnya, dengan dunia kita. Maksudnya karena saya juga penikmat filmnya ya. Mungkin udah tahu, jadi kalau sahabat-sahabat ini sering nonton film Korea. Nah, pertanyaannya itu saya jarang nonton film Korea yang ada kaitannya dengan bank. Kira-kira kalau nggak salah Bank Sinhan Indonesia namanya Bang. Iya betul, Bank Sinhan Indonesia, salah satu bank Korea di Indonesia. Bank Korea di Indonesia yang dulunya mungkin tertua ya di Korea ya. Mungkin ya. Harus lebih di ini lagi nanti. Bener nggak nih paling tua gitu kan ya. Nah, tadi gue soalnya lihat, ini soalnya bank tua juga ya. Iya. Memang salah satu bank tertua di Korea sih. Kalau ke Indonesia masuk tahun berapa Bang? Kalau di Indonesia sendiri Bank Sinhan itu di 2016. 2016 merger dari dua bank sebelumnya. Jadi di merger jadi satu, diakuisisi, diambil alih oleh Bank Sinhan Korea. Iya. Bentuklah Bank Sinhan Indonesia. Emang apa alasannya Bang bikin Bank Sinhan di Indonesia itu? Ya tentu untuk ekspansi ya, ekspansi dari Bank Korea di sana dan melihat market Indonesia ini sebenarnya kan sangat luas. Kalau ngomongin K-pop jelas. Jangan kan K-pop gitu kan, yang lainnya pun juga luas sebenarnya kan dari sisi sumber daya alam, prospek bisnis dan lain-lain gitu ya. Dan bagusnya lagi ditambah kultur Indonesia ini lagi suka orang-orang kultur Korea gitu kan ya. K-pop lah, makanan lah, apapun itulah pokoknya ada unsur Korea dikit laku gitu kan. Nah mungkin salah satu alasannya kayaknya marketnya terbuka deh gitu kan. Jadi market share ya. Tapi menarik sih Mas Hafiz tadi Bang Dimas ngomongin soal culture di sini mendukung lalu kemudian tapi dia belum ada satu yang belum ini kayak kebijakan sistemnya di sini, pemerintahannya. Oh iya. Itu mendukung nggak Mas? Kan akhir-akhir ini tuh ada yang baru tuh, ada yang baru yang mau diblokir kalau ngendap tuh. Ini jadi iya. Ramai juga ya. Kebijakan yang kontroversi ya. Banget ini. Karena kita meskipun nggak punya duit ya, kan kaget Pak. Kok diblokir? Diblokir terus harus ngapain gitu kan ya. Iya. Itu gimana Bang? Iya, memang ya kebijakannya cukup kontroversi ya, karena memang langsung melibatkan jumlah yang cukup banyak, jumlah yang cukup masif gitu kan. Cuman balik lagi ya, sebenarnya kebijakan yang kemarin dikeluarkan oleh kita boleh sebut merek nggak sih? Boleh PPATK kan? Oh iya. Sebut aja inisial P gitu. Kita sebut PPATK ya. Iya. Nah memang kebijakan PPATK itu memang secara legal formilnya ada. Karena memang dia bisa untuk memerintahkan, menginstruksikan bank untuk memblokir gitu rekening yang namanya rekening dorman. Apa sih rekening dorman? Nah ini rekening dorman ini adalah rekening yang tidak ada aktivitas
selama beberapa bulan. bulan. Kalau kemarin kalau nggak salah 3 bulan Mas Dimas ya. Iya, 3 bulan. Iya, nah tapi sebenarnya Kita kebijakan bisa itu 7 bulan loh. Karena nggak ada yang transfer. Bener kosong ya jadi. iya ya. Tapi kebijakan Dorman itu sebenarnya diatur oleh banknya masing-masing sih. Ada yang 6 bulan, ada yang 3 bulan, ada yang setahun. Tapi yang jelas wacana itu sudah muncul dan mungkin beberapa hari terakhir dianulir ya. Iya, kayaknya per hari ini atau kemarin Iya, ya. per hari ini ya, per hari ya benar-benar dianulir. Karena memang menimbulkan kontroversi yang Menimbulkan kontroversi ya. Jadi intinya orang udah nabung lama-lama, ya memang nggak ada aktivitas karena mungkin lagi nggak ada uang untuk nabung gitu kan. betul. Terus tiba-tiba pas mau pakai diblokir, bingung juga dia harus ke kantor cabang. Kalau misalnya lokasi rumahnya jauh gitu di pedalaman, harus datang ke banknya adanya di kota ya, tentu sulit. Untuk ke arah kotanya bisa ke berapa jam gitu kan. Jadi mungkin itu yang menyebabkan salah satunya isunya jadi besar jadi kan. besar. Benar. Karena di tengah isu itu juga ya daya ekonomi kita lagi Lagi ya. lesu-lesu. Lagi lesu, Ya, betul. ditambah dengan kebijakan yang kontroversial. Iya. Wah, publik nemu pintu nih untuk hajar aja. Udah lagi susah disusahin lagi gitu kan. Sikat aja kan. Iya. Tapi alasan mendasarnya apa sih, Bang? Ada kaitan dengan kebijakan-kebijakan sebelumnya nggak? Misalnya kayak judol atau apa gitu? Ya sebenarnya alasan mendasarnya sih lebih menitik beratkan kepada adanya indikasi money laundering, indikasi pemanfaatan terkait kriminal yang mungkin lagi hits seperti judi online, seperti money laundering dan apapun itulah. Terus kemarin juga sempat ada kegiatan politik kan, pemilihan presiden atau apapun itu. Jadi mungkin terekspos rekening-rekening itu sebagai dana apapun itulah yang terkait dengan politik. Nah itu mungkin relevansinya adanya di situ. Jadinya PPATK menilai kok nih rekening dorman isinya banyak-banyak sih. Kita yang rekening aktif cuma ratusan ribu gitu kan. Nah jadi mereka mikirnya wah nih rekening dorman ini nggak bener ini karena isinya banyak gitu. Rekening kita yang aktif sedikit gitu kan. Nah, mungkin itulah ya ininya singkat padat jelasnya gitu ya. Tapi valid gak sih itu? Kalau nggak mau jawab ya. Kalau valid ya mungkin di beberapa rekening valid. Valid ya. Ya, cuman kita nggak bisa karena satu menganulir yang semuanya Iya, gitu benar-benar. kan. Nggak bisa menggeneralisir lah. Nggak bisa menggeneralisir lah. Ya, sedih lah gitu mendengarnya gitu kan. Intinya berarti sebenarnya upaya kebijakan pemblokiran bank itu ada mulia-mulianya, Mas. Cuma memang disampaikan di waktu dan dengan cara yang tidak tepat. Iya, dan terkesannya terburu-buru tanpa ada sosialisasi yang lebih masif, lebih terstruktur, lebih kasih jangka waktu gitu. Jadi orang tuh kaget. Termasuk bank kaget juga. Ya pasti. Kita bank pun juga bukannya saya ini karena saya kerja di bank ya. Saya yakin bank manapun pasti kaget dengan kebijakannya seperti itu juga. Karena kan impact-nya itu langsung ke seluruh nasabahnya loh. Iya, betul. Sedangkan yang menghadapi nasabah siapa? Ya, bank. Iya bank itu sendiri. Nah itu masalahnya. Jadi ketika ada komplain atau apapun itu kita nggak dikasih arahan. Kita harus bagaimana? Kita mau nunjukin suratnya juga. It's a confidential thing gitu kan, nggak mungkin kita bilang, oh ini kita dapat surat dari PPATK begini loh isinya, kan nggak mungkin gitu kan. Ya udah akhirnya ya kita hadapi itu karena ini ada instruksi, ya udah kita sampaikan adanya. Dan alhamdulillahnya dianulir tadi itu ya. Alhamdulillahnya dianulir walaupun ya agak telat sih. Begini ya Bapak Ibu yang di PPATK itu pelan-pelan aja kalau mau bikin kebijakan itu sosialisasikan atau memang PPATK itu mempunyai kewajiban untuk mensosialisasikan ke bank-bank dulu atau kemudian dia punya otoritas? Oh ya udah langsung. Kalau punya otoritas ada tapi terkait dengan sosialisasi atau apapun itu ya saya nggak begitu menguasai sih. Tapi yang jelas memang lebih baik ada sosialisasi ya. Pasti kalau ngelihat normanya, kepatutannya ya harusnya ada sosialisasi dong, harus ada jangka waktu. Oh ini nanti akan berlaku efektif per kapan gitu kan. Nggak yang main langsung ada keluar hari itu ini, ya hari itu juga langsung ini disuratin banknya. Waduh.
power netizen ini berarti. Woi, langsung jadi gorengan. Power of netizen. Langsung jadi gorengan. Konon katanya kan karena salah satu lawyer terkenal kita kan, yang naikin ini ya. Kan, ya. Ini Jangan power disebut of- Bang, kalau dia Jangan. kalau nyebut dia harus beliin kita kopi habis ini. Murah kali ya. Bang, ini kan sebenarnya Bang dari Korea ya. Ya. Ngomongin Korea kan tentu tadi yang sudah disinggung di awal sudah banyak lah sebenarnya yang kagum sama orang-orang Korea ini. Nah sejauh ini kayak misalnya customer atau apa dan sebagainya, segmentasinya apa Bang? Ya. Penyuka K-pop juga? Ya segmentasinya sebenarnya sih lebih ke arah kita coba untuk menjembatani pengusaha-pengusaha Korea Oke. yang ada Corporate yang ya, berinvestasi di Indonesia. Sebenarnya sih utamanya di situ ya. Cuman kan kita juga harus tahu market Indonesia ini kan luas gitu kan. Ya, kita juga tetap berinovasi untuk mendekatkan apa namanya nasabah lokal kita juga, tentu dengan ngasih produk yang inovatif. Tentu ada irisannya sedikit dengan Korea-Koreanya gitu kan ya. Ya either dengan K-popnya atau either dengan kita kasih gimmick apa namanya boneka-boneka Korea or apapun itulah. Tetap kita harus ada irisan Koreanya nih, karena kita tahu Korea itu kulturnya di sini lagi hits banget gitu loh. Iya. Nah jadi kita pergunakan itulah sedikit banyak gitu kan. Bener Bang memang, karena kalau ada isu gede, kalau itu tiba-tiba ada isu K-pop, tenggelam itu isu gede. aku beberapa kali ngelihat ya di X atau apa gitu. Lihat yang sedang tren apa gitu. Misalnya ada kasus mega korupsi nih gede. Habis itu ada apa artis Korea misalnya yang kena kasus di kita ya. Kalah. Kalah ya. Serius. Makanya potensial sebenarnya untuk diakumulasikan jadi buzzer. Lebih ampuh ya, lebih ampuh. Buzzer dengan tema Korea gitu. Wah, kayak itu bisnis baru sih itu kayaknya ya. Bagus. Mas Dimas, gimana Mas Dimas? Siap. Oke. Karena bicara soal tadi ya, Bang Dimas terkait dengan perbankan, khususnya dalam soal ini adalah Bang Sihan. Apa yang menjadi mungkin value dari Bang Sihan ini yang menjadi daya tarik bagi calon customer-nya? Itu sih mungkin. Ada syar'inya dia. Oh, serius. Apa tuh maksudnya tuh? Ya kan yang ditanya Bang Dimas kan. Jadi jangan S-nya ini syari jadi syariah jadi. Syariah gitu ya. Namanya syariah Inhan. Syariah. Gak mau apa-apa kan. Enggak apa ya tetaplah kita kan Bank Korea yang cukup besar di Korea ya. Tentunya kita membawa value-value dari core banking Korea di sana ya. Yang kita coba terapkan di Indonesia gitu ya. Ya salah satunya kita membawa line bisnis kita yang sudah menuju digitalisasi. Kita ada namanya apa ya? Bentuk tabungan digital namanya Sol itu kayak Korea. apa? Kota Oh itu Seoul. Seoul, ya? Nah, tapi saya Tapi kayaknya ada kaitannya. ada kaitannya. Enggak lah, itu penamaan untuk apa namanya internet banking kita sih. Internet banking kita, di mana kita coba untuk membangun internet banking yang bisa untuk memenuhi kebutuhan dari nasabahnya. Iya betul. Dengan situ bisa kiris, bisa bayar apapun itu, bisa bayar listrik, bisa bayar telepon, bisa bayar kartu kredit juga gitu. Pokoknya pengennya jadi satu platform internet banking yang memenuhi semua kebutuhan lah. Iya. Untuk sementara sih itu yang mungkin bisa kita coba ini dulu ya, selain dengan produk-produk konvensional. Kayak untuk corporate, SME, retail, ya biasalah pembiayaan mobil, KPR juga gitu, dengan bersaing lah. Iya. Dengan ini yang bersaing gitu. Lebih murah nggak per bulannya potongannya? Lebih admin ya, bicara biaya admin jadi. Itu bisa diomongin di belakang layar. Bang, kalau di Indonesia itu kan mau itu bank, mau itu industri media, mau industri baja dan sebagainya, selalu ada kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial. Karena orang Indonesia ini suka dengan hal-hal yang ya apa namanya, bareng-bareng, berkerumunan, gotong royong atau apa dan sebagainya. Kalau dalam kaitannya dengan UMKM Bang? Nah memang kalau untuk UMKM memang kita lagi menuju ke arah
tersebut ya. Iya. Jadi kita memang mulai agresif ke arah UMKM. Tentu kita tahu pasar UMKM di Indonesia cukup besar ya, cukup besar. Jadi kita udah mulai ke arah UMKM dengan kita menyediakan apa namanya loan ya. Loan yang sesuai dengan kebutuhan pengusaha-pengusaha yang mulai mungkin masih merintis. Loan itu kayak pinjaman ya, Bang? Sorry. Iya, loan itu pinjaman maksudnya. Pinjaman dengan apa namanya? Mungkin dengan bunga yang kompetitif untuk di level SME. SME itu mungkin nggak lebih dari 10 miliar lah ya. Nah, 10 miliar tentu dengan jaminan gitu ya. Dengan harapan mereka dapat menggunakan loan-nya itu untuk membangun bisnis mereka. Karena kan bisnis SME ini kan dari kecil nanti bisa tumbuh jadi besar gitu kan, dengan harapan seperti itu. Karena kan kita mayoritasnya mungkin masih banyak ya yang segmen SME dibandingin segmen yang besar-besar gitu ya. Jadi SME itu cukup menarik, cukup interesting. Jadi memang kebijakan kita mungkin akan lebih agresif di SME. Itu yang dibuka cuma akses modal atau kan ada biasanya kayak sampai ke pembinaan atau apa dan sebagainya. Iya, tentu arahnya akan ada pembinaan untuk pengusaha muda, pembinaan untuk apa namanya Pengusaha pemula. Iya, pengusaha pemula sampai dengan mungkin bisa kita hadirkan contoh gitu ya dari yang berhasil gitu. Jadi dengan harapan kita bisa beri knowledge lah ke ini untuk menggunakan loan ini dengan baik loh. Jangan sampai kalian punya target usaha, punya kerangka bisnisnya udah mau jalan, cuman pas eksekusinya tuh jadi nggak pas gitu. Udah sih pasti kan. Indonesia berarti lagi nyoba bikin ekosistem yang menguatkan ekonomi UMKM. Yes, tentunya. Sangat sesuai karena Ansor juga banyak kader-kader yang UMKM. Nah, cocok sih itu harusnya. Kita dikit-dikit aja dulu. Dikit-dikit dulu. Dikit-dikit jadi bukit nanti kan. Ya, itu. Nah, yang naik ke puncak bukit ini jangan sampai yang lain gitu. Iya. Yang memulai. Gimana Mas? Mas Hafiz nih banyak yang mau ditanyakan karena dia Gen Z. Gen Z ya. Gen Z dan lagi cari kerja. Saya juga Gen Z kok. Lah ya? Salah ya? Bagaimana ya ngebedain ini? Emang siapa sih yang bagi-bagi gen itu? Iya. Aduh, kita dulu cuma ingetnya kayak tahun kelahiran berapa, Iya. Ya simpel gitu ya. Jadi Tahun berapa? bedanya gampang gitu. Tadi balik lagi mungkin ya Bang Dimas, tadi memang sebagai generasi Z kan kadang kita melihat bahwasanya Gak usah kayak kita lu aja. Gua milenial. ya kita muda semua di sini. Oke. Bahwasanya melihat bagaimana peluang bagi mungkin generasi Z ini untuk berkarir di sektor atau industri perbankan itu seperti apa, Bang Dimas? Dan mungkin apakah ada kriteria atau memang kompetensi khusus yang memang dibutuhkan oleh industri perbankan pada saat ini? Itu seperti apa? Kalau terkait dengan kebutuhan ya, di sektor perbankan dengan Gen Z gitu ya. Ya tentu kebutuhan itu sangat terbuka lebar. Kenapa? Karena kan kita kan selalu inovatif ya. Nah, inovatif itu ya mohon maaf, inovatif itu harus ngikutin zaman. Sedangkan yang paling mengikuti zaman itu ya kita harus akuin itu Gen Z gitu lah. Udah bukan namanya Gen milenial, udah namanya bukan baby boomer. Itu udah ke laut lah gitu kan ya. Bukannya nggak ini tapi ya mungkin kita inilah. Nah, kita berikan kesempatan kepada Gen Z ya. Dengan apapun itu resikonya ya kita coba untuk develop gitu. Tentu kalau dari bank sendiri itu banyak program-programnya untuk rekrutmen Gen Z ya khususnya. Misalnya kalau Mas bisa kita ambil contoh ada beberapa program namanya MDP, Management Development Program. Atau program kekhususan yang benar-benar itu diciptakan, dibuat untuk develop teman-teman Gen Z yang baru lulus dari kuliah bahkan gitu ya. Bahkan tanpa melihat jurusan. Serius? Iya, serius sih. Bank nggak lihat jurusan. Nggak lihat jurusan. Kenapa? Sebenarnya bank itu nggak semua itu harus jurusan manajemen, harus jurusan perbankan. Nggak semua. Karena bank itu literally itu divisinya banyak. Divisinya banyak. Mungkin ada divisi sales, ada divisi back office, ada divisi kepatuhan, ada divisi human resource, ada divisi hukum gitu kan. Nah, ini kekhususannya sebenarnya beda-beda gitu loh. Tapi ya kita juga nggak perlu terlalu terkotak-kotak ya. Contoh divisi risk gitu, manajemen resiko ya. Tentu di manajemen risiko bukan hanya orang-orang yang lulusan dari apa ya kalau ini hukum mungkin manajemen hukum gitu nggak juga.
Karena lulusan dari misalnya dari teknik perminyakan atau apapun itu, ketika masuk di develop melalui program MDP dan mereka bisa untuk mengikuti apa sih itu resiko, apa sih itu mitigasinya, itu bisa gitu untuk ditempatkan di departemen risk. Contoh ya, ini contoh. Begitu pula dengan sales gitu, bisnis lah. Bisnis itu jangan salah. Ketika saya melihat CV-nya juga karyawan-karyawan saya gitu ya. Nggak semuanya berasal dari manajemen sama akuntansi loh. Serius ya? Serius. Ada yang berasal dari broadcasting. Ada yang berasal dari aduh saya lupa apa tuh ya. Komunikasi lah gitu. Iya, teknik juga ada. Teknik aja. Tapi mereka karena mereka bisa promosi, bisa ngomong, bisa menjelaskan produk, membuat orang tertarik, ya mereka survive di situ gitu loh. Jadi kuliah kuliah itu basic ilmu gitu ya. Tapi sebenarnya bukan itu juga utamanya. Utamanya kalian bisa nggak pakai ilmu itu di kehidupan yang nyata gitu loh. Kalau misalnya ternyata keilmuan kalian berbeda, tapi ternyata kalian di luarnya itu komunikasi dengan teman, banyak teman, ketika kita bersosialisasi kita bisa masuk ke situ. Justru malah itu senjata kalian gitu kan ya. Orang pemasaran. Ya udah. Masuklah itu barang gitu kan. Jadi itu udah. barangnya. Karena gua kira itu semuanya ekonomi, bro. Iya. Kamu sempat kira kayaknya rata-rata diisi oleh orang-orang dari ya tadi ekonomi, keuangan. Karena khawatir juga, bro, kalau semuanya ekonomi. Misalnya OB, ekonomi ya. Lu suruh beli makan. Dia langsung hitung, Pak. Langsung hitung-hitung kan. Berapa kaki nih saya sampai ke dewan makan nih. Labanya berapa, untungnya berapa. Iya. Aduh. Nah, cuman apa kalau balik ke karena bang saya bang Korea gitu ya. Mungkin ya lulusan sastra Korea gitu kan akan terpakai gitu kan. Ya, jadi ya memang ya Gen Z itu terbuka lebar. Bahkan di sana banyak Gen Z, Bang. Sorry, Bang. Kenapa? Sana di Ya, ada lah ya? Ada lah pasti. Populasinya cukup besar juga. Bener nggak kalau Gen Z ditekan dikit tuh langsung update status? Nah ini. ini kayaknya perspektif yang sudah ada di beberapa ini ya masyarakat ya. Ini mainstream ini ya. Ya kalau saya sih menurut saya nggak semua sih. Nggak semua ya? Nggak semua sih. Nggak semua. Karena Gen Z itu ya memang kalau mereka bisa adaptif dengan situasinya, mereka punya tujuan. Saya yakin nggak selatah itu lah ya. Nggak selemah itu juga gitu kan. Nggak ditekan langsung hapus status atau langsung apapun itu langsung crying di pojokan gitu, enggak lah gitu. Tetap ada yang menurut saya mereka sebenarnya tough. Cuman gimana caranya mereka bisa mengendalikan emosionalnya, adaptif di ini gitu. Tapi gue kira kalau misalnya Gen Z banyak di pegawai, ini sebenarnya lebih gampang menurut gue, kayak Bang Sinhan narik customer ini. Karena Gen Z itu yang kebanyakan suka-suka K-pop itu kan Gen Z, Bang. Yang mungkin kiblatnya ke Korea ya. Jadi iya bisa. Ya kita bisa menggunakan unsur itu untuk menarik lingkungan yang sama gitu kan. Iya, bisa kita gunakan unsur itu gitu loh. Cuman balik lagi, bank itu nggak sebatas hanya di bagian itu saja. Karena kan mereka saling terkait gitu ya. Ada yang bagian produknya juga, mungkin produk nggak sesuai nih kalau Gen Z masuk situ karena lebih kepada analisis pasar gitu. Mungkin ini lebih ke arah orang-orang milenial lah yang udah punya pengalaman mengetahui marketnya Indonesia. Iya sih. Nah, tapi yang jualnya Gen Z mungkin bisa gitu kan. Nah, jadi sebenarnya kolaboratif lah. Benar. Jadi nggak ada gap lah antara Gen Z sama ini. Bang, abang tentu tahu juga ya, maksudnya pasar kita di Indonesia itu semakin kesini kayaknya pasar Islam itu besar, Bang. Iya. Maaf ya, pasar Islam besar. Artinya mau nggak mau kan harus tanda kutip menyesuaikan itu. Betul. Ada rencana bikin Bang Sinhan Syariah nggak? Kalau cita-cita kita harus ngomong ada dong. Kan kita harus menyesuaikan kultur Indonesia gitu kan, walaupun nggak tahu kapan gitu kan ya. Walaupun saya juga bukan top manajemen gitu ya. Karena lu bisa bayang Bang, sekarang kayak mall, sekarang kayak restoran siap saji. Itu di depannya mereka itu ada tulisan ada musola. Hanya untuk menarik
komunitas muslim gitu. Iya. Bayangin di sana. Ya kita harus tahu lah fakta Indonesia kan mayoritas agama terbesar kan Islam. Ya. Ya kita harus fakta itu adalah fakta gitu kan. Ya, tentu kita harus penetrasinya melalui aktivitas-aktivitas yang berbau keislaman gitu kan betul. ya. Ya mungkin bank pun harus seperti itu. Makanya kan sekarang kan bank syariah itu kan cukup cepat ya, cepat. growth-nya. Benar. Apalagi ditambah dengan kebijakan pemerintah yang juga support yang menggabungkan beberapa bank besar jadi satu. Nah kemudian unsur bisnis yang terkait dengan kehalalan itu juga banyak kan. Industri halal atau industri halal juga. Iya, itu kan ada. Nah, sebenarnya kan itu potensi pasar yang mungkin bisa kita ambil gitu sih kan. Ambil bukan secara kita cuma ngambil benefit doang, tapi kita harus take and give lah tetap. Karena kan bagaimanapun bank itu sebenarnya kan fondasi keuangan, fondasi ekonomi lah dari suatu negara juga kan. Jadi ya kita harus adaptif juga dengan keislaman itu. Kalau saya sih berpikir seperti itu ya. Bisa jadi nanti kita kolaboratif dengan siapa Instagramable yang selebgram yang mungkin Islamnya kuat atau apapun itu untuk menarik ini bisa juga. Ya abang juga hadir di sini ya juga udah menandakan itu. Iya. Ini sangat Islami sekali anjir. Enggak kan sebenarnya kalau dalam bank itu bukan persoalan. Ya mungkin bagi sebagian orang simbol tuh perlu ya. Tapi menurut gua kayak misalnya itu sebenarnya orientasinya atau apa dan sebagainya, anggaplah orientasinya kesejahteraan misalnya dan sebenarnya. Itu kan sebenarnya udah Islami banget sebenarnya. Ya nggak sih bang? Betul, setuju. Setuju ya? Berarti nggak perlu ya? Apa ya dong? Nggak perlu bikin bank syariah. Mas Hafiz, apa lagi mas? Oke. Sebenarnya ada beberapa yang menarik sih dari Bang Dimas, termasuk bagaimana. Atau kita mau bikin serial ya? Besok lagi kita serial lagi. Karena bicara bagaimana, yang paling menarik sebenarnya bagaimana Bang Dimas ini meniti karir di industri perbankan sih. Oh, oke. Ini tips banget lah buat ini bang. Ya jadi kalau itu sih sebenarnya balik lagi ya rezeki kalau saya bilang, rezeki dan doa dari orang tua. Iya betul. Jadi memang awal berkarir saya itu saya sebenarnya jurusan hukum. Sorry bang, tahun berapa bang? Apa? Waduh, ditanya tahun. Bukan tahun itu, abang berkarir di bank itu tahun berapa? Oh, berkarir di bank 2008. 2008. Presiden udah ganti 2 kali ya. Ya, 2008 memang waktu itu kita kan masih idealis ya. Kita lulusan hukum harus bekerja di bidang hukum. Nah, itu yang saya bilang tadi ini sebenarnya irisan dari yang tadi saya sampaikan itu. Saya orang hukum harus bekerja di bidang hukum. Saya harus jadi pengacara, saya harus jadi hakim, harus jadi jaksa, harus jadi lawyer, gitu, apapun itu ya. Cuman ternyata kan hidup kan nggak sehitam putih itu ya. Nggak selinier kereta api. Iya, giliran kita kok masuk sana sini nggak ada yang ini gitu kan ya. Namanya kita terus usaha, udah mas tiba-tiba terima di bank. Keterima di bank. Pun bank bukan jurusan yang terkait dengan hukum nih, gitu kan awalnya. Kemudian saya coba masuk ke bank. Setelah di SS ya alhamdulillah masih terkait dengan hukum nih. Saya jadi legal namanya. Legal itu yang ngurusin draft perjanjian dan apapun itu. Udah selama setahun outsource mas. Masih outsource. Outsource pada waktu itu ya kan. Ya nggak apa-apa, yang penting saya mikirnya pengalaman kerja kan. Pengalaman kerja. Begitu sudah setahun alhamdulillah diterima oleh bank yang lain. Diterima oleh bank lain, masuk ke program ya mungkin semacam MDP tapi untuk operation. Nah, masuklah saya ke situ belajar bank dari end to end sampai akhirnya tempatkan ya alhamdulillah masih sejalur walaupun saya jurusannya karena saya lulusan hukum masuk ke legal business, ada legal corporate, ada litigasi. Cukup lama lah saya di bank tersebut sekitar 6 tahunan lah ya. Nah, ya otomatis 6 tahun plus 1 udah 7 di bank gitu kan. Mau pindah ke tempat lain mungkin quote unquote agak susah kan. Ya kemudian tapi memang jalannya Allah nih tiba-tiba
pindah ke non-bank. Pertambangan. Oke. Iya, cukup jauh kan. Ininya juga beda walaupun yang dipegang. Tapi lebih pun, basah napanya? kalau di pertambangan. Ya kita bisa berenang lah. Anjay. Udah langsung berenang ya, bukan lagi biasa lagi. Nggak basah lagi. Udah langsung berenang gitu. Ya udah, maksudnya ya yang penting kita nggak patah arang untuk mencoba gitu kan. Kebetulan ada opportunity ya kita coba gitu kan. Pertama juga nih, saya bisa survive nggak ya di non bank gitu kan ya. Tapi ya udahlah, kita basicnya tahu kok. Yaudah kita coba di di non bank. Non bank bertambahlah keilmuan saya, sempat megang HR tuh, human resource di sana. Ya udah dipercaya human resource, mulai belajar, balik lagi ternyata dunia setelah kuliah itu masih banyak loh yang harus kita pelajari. Nggak melalui kuliah lagi, nggak melalui S2, nggak melalui doktor, nggak melalui apapun itu, tapi praktek di lapangan kita bisa langsung belajar gitu loh. Ya udah kita belajar, kemudian dapat opportunity lagi di bank lagi. Ya memang lu kayaknya ditagdiri di bank ya. Iya. Nah tapi kalau kita cuman mengandalkan apa yang ada di depan mata, kayak terlalu comfort zone banget kan. Oke. Nah jadi mulai belajar untuk out of comfort zone. Oke. Karena kebetulan saya juga dapat license pengacara kan, ya harus kita pergunakan gitu kan. Mulai dari bantu teman, mulai dari pro bono, ya udahlah coba kita jalanin biar saya makin tahu nih di lapangan kayak apa gitu loh. Kemudian ada join dengan teman juga, buka law firm gitu kan ya. Sampai sekarang alhamdulillah masih ada. Jadi ya sekarang kita berada di alam-alam ini aja gitu kan ya. Alam-alam entah basah entah kering ini ya udah kita jalanin aja gitu kan. Gitu sih. Jadi tips and triknya sebenarnya jangan apa ya? Yang berhenti mencoba. Jangan berhenti mencoba kalau menurut saya. Jangan berhenti mencoba, jangan takut kamu tuh nggak bisa gitu loh. Oke. Karena apa? Karena orang lain aja bisa, masa Kita nggak bisa. kita nggak bisa sih gitu loh. Dan selalu berpikir orang lain tuh pasti dulunya struggling juga kayak kita. Ya kita harus struggling juga untuk mencapai apa yang kita tuju gitu kan. Dan harus punya tujuan. Iya benar. Gitu. Kita mau jadi apa sih? Nah itu biar kita ada patternnya sih. Kita mau kemana? Ya itu dia sahabat-sahabat yang lihat YouTube Ansor kayak begitulah. Kira-kira tipsnya, kita belum nanya soal banyak nggak sih lingkungan yang toksik atau apa dan sebagainya kerja gitu. Karena ini yang juga sering ditanyakan. Tapi kalau sekiranya pengen tahu hal kayak begitu tetap di kanal kita di podcast GP Ansor. Ya. Sip. Apalagi Mas? Oh udah, ada lagi tambahan? Oh siapa tahu sampai mau nambahin kan? Enggak. Tenang, kita masih sampai pagi kok ini. Ada tambahan lagi. Udah ya dikata. Udah, oke terima kasih sahabat-sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.